Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dewi Masruroh, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 05. Di sini Dewi akan menjelaskan sedikit tentang bab 2 dalam mapel Al-Quran Hadis kelas 10 semester 1, yaitu sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Di sini Dewi juga sudah melampirkan peta konsep yang membahas mengenai subbab dalam bab 2 ini, yaitu A. Sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. B. Periodisasi turunnya Al-Quran. C. Cara-cara Al-Quran diturunkan. D. Ayat pertama dan terakhir turun. E. Hikmah dan rahasia Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. F. Sejarah penulisan Al-Quran. Tapi teman-teman, di sini Dewi hanya menguraikan 3 subbab saja ya, yaitu A, B, dan C. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian udah tahu belum sih gimana sejarah turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Nah, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Dan adapun untuk waktu turunnya Al-Quran secara keseluruhan kurang lebih 23 tahun, yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Makkah sebelum hijrah, dan 10 tahun waktu Nabi hijrah ke Madinah. Ayat pertama dalam Al-Quran adalah turunnya ayat 1-5 pada surah Al-Alaq dan turun pada malam Lailatul Al-Qadar, tepatnya tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi telah berusia 41 tahun, atau tanggal Masihiyahnya yaitu 6 Agustus tahun 610 Masehi. Pada saat itu Nabi sedang menyendiri di Gua Hira. Ayat tersebut berbunyi seperti berikut ya teman-teman. Tapi saya akan membacakan artinya saja, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lanjut, sedangkan wahyu yang terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Maidah ayat 3. Pada waktu Nabi sedang berhaji, tepatnya saat Nabi sedang melakukan wukuf di Arafah. Haji ini itu juga disebut sebagai haji wada. Nah, kalian tentu tahu kan apa itu haji wada? Nah, benar sekali, haji wada yaitu haji perpisahan atau haji yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Ayatnya ya seperti berikut ya teman-teman. Tapi di sini Dewi akan menjelaskan atau membacakan tentang artinya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya yang kedua atau yang B yaitu periodisasi turunnya Al-Quran. Nah, bila kita baca nama-nama surah dalam Al-Quran, kita pasti akan menjumpainya ada yang disebut Makkiyah dan ada yang disebut Madaniyah. Apa sih Makkiyah dan Madaniyah itu? Nah, semisal ada suratul Baqarah Madaniyah. Artinya bahwa secara keseluruhan ayat-ayat surah Al-Baqarah diturunkan di kota Madinah. Meskipun nih ada kekecualian beberapa ayat yang turun di kota Mekah, atau jika ada kata surah Yasin Makkiyah. Maksudnya, secara keseluruhan ayat-ayat dari surah Yasin itu turun di kota Mekah. Sama seperti surah Baqarah Madaniyah tadi. Makanya disebut Makkiyah dan Madaniyah karena tempat turunnya berbeda kota. Nah, jumhur ulama juga mendasarkan pada periodisasi kehidupan Rasulullah yang dibagi menjadi dua, yaitu satu periode Mekah. Apa sih periode Mekah itu? Periode Mekah yaitu masa Nabi bermukim di Mekah sejak beliau diangkat menjadi Rasul, yakni pada tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi sampai dengan hari H hijrah Rasul ke Madinah. Periode Mekah berlangsung kurang lebih 12 tahun. Semua ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut Makkiyah. Yang kedua yaitu periode Madinah. Apa sih periode Madinah?
Periode Madinah yaitu masa Nabi bermukim di Madinah, yakni dari permulaan hijrah ke Madinah sampai menjelang kewafatan Nabi Muhammad. Periode ini kurang lebih berlangsung selama 10 tahun, teman-teman. Semua ayat yang Al-Quran yang turun pada periode ini disebut dengan Madaniyah. Nah, yang C yaitu cara-cara Al-Quran diturunkan. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa turunnya Al-Quran berdasarkan dalil ayat Al-Quran dan riwayat hadis sahih itu melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, Al-Quran di Lauh Mahfudz. Dalam beberapa ayat terdapat isyarat bahwa Al-Quran itu adalah di Lauh Mahfudz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Buruj ayat 20 sampai 22, yang artinya padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfudz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada saat Al-Quran berada di Lauh Mahfudz, hanyalah Allah yang mengetahui keadaannya. Kemudian Allah menampakkan atau menurunkannya ke Baitul Al-Izzah di langit bumi. Dan sebagian besar mufasir menjelaskan bahwa keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfudz itu merupakan qada atau ketentuan dari Allah. Tahap kedua Al-Quran diturunkan yaitu Al-Quran dari Lauh Mahfudz diturunkan ke langit bumi. Berdasarkan beberapa petunjuk ayat Al-Quran dan riwayat al-hadis sahih, Al-Quran itu diturunkan pada suatu malam yang penuh berkah, yang dinamakan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, yang hanya ada dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qadar ayat 1, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya atau Al-Quran pada malam kemuliaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan adapun hadis yang mendukung atau yang menjelaskan ayat di atas adalah sebagai berikut. Yang memiliki arti, riwayat dari Ibnu Abbas berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit bumi atau Baitul Izzah, berada di Mawaqi al-Nujum atau tempat bintang-bintang, dan kemudian Allah menurunkan kepada Rasul-Nya dengan berangsur-angsur. Apa sih yang dimaksud an-nujum itu? Yang dimaksud dengan nujum adalah diturunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit, dan terpisah-pisah, dengan memperhatikan fungsi dan kedudukannya, teman-teman. Imam Asy-Syuyuti mengemukakan bahwa Al-Qurtubi telah menukilkan hikayat ijma ulama bahwa Al-Quran turun secara sekaligus adalah di Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah di langit pertama. Barangkali hikmah atau risalah dari penurunan ini adalah untuk menyatakan keagungan Al-Quran dan kebesaran bagi orang yang diturunkannya, dengan cara memberitahukan kepada penghuni langit yang 7 bahwa kitab yang paling terakhir yaitu Al-Quran yang disampaikan kepada Rasul penutup dari umat pilihan sungguh telah diambang pintu dan niscaya akan segera diturunkan kepadanya. Tahap ketiga atau yang terakhir Al-Quran diturunkan yaitu Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Tahap ketiga atau yang terakhir Al-Quran turun ialah turun dari langit ke bumi atau Baitul Izzah kepada hati Nabi SAW dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya tentang bab 2 dalam mapal Al-Quran Hadis kelas 10 semester 1. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.